Pada Perang Dunia Kedua, kota Warsawa dikuasai Nazi selama hampir 5 tahun. Selama itu pula, penduduk Warsawa mendapatkan teror dan tindakan yang tak manusiawi dari Nazi Jerman. Pada musim panas 1944, tentara Soviet datang untuk melawan Jerman. Kalangan pemuda Polandia mulai mencari kebebasan dan membuat pemberontakan mulai tumbuh. Momentum itu digunakan Polandia dengan harapan bahwa Soviet maupun pihak sekutu akan menolong negara mereka. Lalu, apakah pemberontakan mereka berhasil mengalahkan Jerman? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan tokoh utama di film ini yang bernama Stefan, seorang pemuda Polandia yang tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya. Stefan bekerja pada suatu pabrik Polandia yang diawasi oleh Nazi. Stefan sudah sangat benci akan pendudukan Nazi di kotanya. Perwira Nazi yang menyadari tatapan kebencian Stefan pun menamparnya. Dan setelah itu, Stefan dipecat dari tempat ia bekerja. Setelah peristiwa itu, Stefan bertemu dengan teman-teman lamanya yang memberinya pekerjaan baru pada sebuah bengkel. Rupanya, teman-teman Stefan sedang mempersiapkan pemberontakan. Saat kembali ke rumahnya, Stefan mencoba baju tentara milik ayah Stefan yang telah tewas akibat peperangan. Ibu Stefan pun menangis dan meminta Stefan untuk berjanji tidak akan ikut campur dengan peperangan karena ia tak ingin kehilangan anaknya. Namun Stefan tak memenuhi janjinya. Stefan disumpah dan memutuskan ikut bergabung bersama teman-teman lamanya untuk melakukan pemberontakan dan ikut dalam pertempuran. Ketika tiba di rumah, ibunya sangat kecewa pada Stefan yang telah melanggar janjinya. Secara diam-diam, Stefan mengemasi barangnya. Adiknya yang melihatnya pun menangis. Namun Stefan memintanya untuk tidak memberitahu ibunya dan berpesan untuk selalu menjaga ibu mereka. Dan Stefan pun akhirnya pergi meninggalkan rumah. Para pemuda sudah mendengar bahwa Uni Soviet sudah datang. Di jalan-jalan, para pemuda sudah mulai mempersiapkan pemberontakan. Tim Stefan bergabung dengan tim Cobra. Mereka disebut dengan Tentara Bawah Tanah Polandia. Pemimpin mereka memberi arahan bahwa mereka akan memanfaatkan pergerakan Uni Soviet dalam melakukan pemberontakan. Misi pertama tim mereka yaitu untuk membebaskan kaum Yahudi pada sebuah gedung yang dijaga oleh tentara Nazi. Dengan keberanian Stefan, mereka pun berhasil menemukan orang-orang Yahudi yang disekap di dalam ruangan sempit. Mereka yang dibebaskan mengucapkan terima kasih pada tentara Polandia. Pemberontakan pertama mereka cukup membuat mereka senang dan merayakan keberhasilan tersebut. Malam harinya, Stefan melihat tentara Jerman yang mengintai markas mereka. Bersama dengan itu, Alas sedang berjalan untuk mencari minuman. Stefan pun langsung bergegas membawa senjata untuk melindungi Allah. Dari sinilah mulai terlihat bahwa Allah dan Stefan saling menyukai. Keesokan harinya, komandan menyampaikan bahwa pemberontakan masih akan terus berlangsung beberapa hari lagi karena Jerman mendapatkan bala bantuan. Seorang pemberontak kecil diperintahkan untuk memanjat pohon dan mengawasi kedatangan musuh. Namun tak lama anak itu terjatuh dari atas pohon karena tembakan Jerman. Beberapa tentara Polandia tewas karena serangan mendadak itu, termasuk komandan yang terkena tembakan di kepalanya. Stefan yang tidak memegang senjata berlari menghindari tembakan, namun sebuah peluru menyerempet bahunya. Ketika ia sadar, ia sudah berada pada sebuah ruangan dan melihat ibu dan adiknya. Rupanya, Jerman hendak membunuh warga Polandia yang tak bersalah karena pemberontakan yang dilakukan oleh para tentara. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat ibu dan adiknya dibunuh tentara Jerman. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung tak sadarkan diri. Teman-temannya pun berusaha menyadarkan Stefan. Namun, sepertinya pembunuhan ibu dan adiknya mengganggu kondisi psikologisnya sehingga ia tidak dapat melanjutkan pemberontakan dan tetap di rumah sakit seorang diri. Tak lama, rumah sakit itu dibom oleh pesawat Jerman dan membuat Alas segera kembali ke rumah sakit itu mencari Stefan walaupun kondisinya berbahaya. Setelah menemukan Stefan, ia memutuskan melepas atribut pemberontaknya karena hal itu akan membuat ia langsung dibunuh tentara Jerman atau tak ada yang mau menolongnya. Dengan sekuat tenaga,
ia membopong Stefan keluar dari rumah sakit itu dan mencari tempat berlindung pada rumah-rumah warga. Ia mengatakan bahwa mereka bukan pemberontak dan Stefan adalah adiknya. Akhirnya, mereka diberitahu tempat berlindung yaitu pada sebuah biara. Sementara, warga Polandia yang lain bersorak-sorai karena mereka mendapatkan tank Jerman yang sudah tak bersenjata. Semua orang mengerumuni tank itu dan mengaraknya. Mereka mengira Jerman sudah mulai kalah, namun tak lama setelah itu terdengar dentuman yang sangat kuat. Rupanya terdapat bom pada tank Jerman itu. Gumpalan awan hitam mengepul, disusul dengan hujan daging manusia yang mengerumuni tank Jerman tersebut. Ala sempat kehilangan Stefan. Beruntungnya Stefan masih hidup. Mereka berdua segera pergi berlindung pada sebuah biara. Di sana Ala bertemu seorang kapten pemberontak dari tim lain. Mereka akan berlindung dan menyerang pada sebuah selokan. Namun selokan itu tidak cukup menampung untuk banyak orang. Esoknya Ala dan Stefan pergi ke selokan tersebut karena lebih aman dibandingkan jalan di atas untuk menuju pusat kota. Tanpa diduga, tentara Jerman melempar granat pada selokan itu. Mereka masih hidup, dan ketika mereka dikeluarkan dari selokan, mereka dikabarkan bahwa pemberontak Polandia telah berhasil merebut gereja Saint Cross. Ala dan Stefan pergi ke sebuah gedung di pusat kota dan berlindung di sana. Malam harinya, Stefan memutuskan untuk meninggalkan Ala karena Stefan sadar bahwa tujuan mereka berbeda. Ala hanya ingin selamat dan hidup bersama Stefan. Sedangkan Stefan memutuskan untuk terus melanjutkan pemberontakan sampai titik darah penghabisan dan akan bergabung kembali dengan teman-teman lainnya untuk membalas kematian ibu dan adiknya. Pagi harinya, Ala segera sadar bahwa Stefan memutuskan pergi untuk memberontak kembali. Ala ingin menyusul, namun untuk pergi ke tempat Stefan, ia membutuhkan surat perizinan. Ia pun menemui kapten pemberontak yang ia temui di biara untuk mengurus perizinannya. Namun, ternyata Ala malah dilecehkan, sehingga ia dengan terpaksa memukul kepala kapten itu. Saat itu, Jerman telah menghancurkan sebuah jembatan yang membuat Uni Soviet semakin sulit memasuki Polandia. Garis depan itu juga dijaga dan tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Namun, Ala secara diam-diam melewati batas untuk mencari keberadaan Stefan. Saat bertemu dengan tim pemberontak lain, Ala diminta menuju ke ruang bawah tanah karena ia tak memiliki senjata. Ternyata banyak warga sipil yang lain di dalam ruang bawah tanah itu. Sementara Stefan sudah berkumpul kembali dengan tim pemberontaknya yang akan melanjutkan pemberontakan bersama dengan pasukan Jenderal Berling dari Polandia. Kembali lagi pada Ala, ia menyelamatkan bayi yang ditinggal orang tuanya menyerah pada Jerman. Namun ternyata bayi itu sudah mati. Di ruangan itu, banyak warga Polandia yang sekarat akibat serangan Jerman, dan Ala pun membantu di sana. Pertempuran kembali terjadi pada sebuah kota yang sudah hancur. Terjadi baku tembak antara Polandia dan Jerman, di mana persenjataan Jerman lebih lengkap dibanding Polandia, sehingga banyak tentara Polandia yang tewas dan tentara Polandia mundur dari tempat itu. Ala berhasil menemukan Stefan pada sebuah markas. Jerman mengumumkan bahwa Rusia dan sekutu telah meninggalkan Polandia, sehingga para pemberontak diminta untuk menyerah atau mereka akan mati. Ketua pemberontak yang mendengar itu berkata ia akan membunuh siapapun yang mengucap kata menyerah. Selama gencatan senjata atau penghentian perang sementara, pasien di rumah sakit dievakuasi ke tepi sungai untuk dibawa dengan perahu. Setelah gencatan senjata selesai, pemberontak Polandia mulai menembaki tank Jerman yang datang. Tak lama setelah itu, datang lebih banyak pasukan Jerman dan terjadi adu tembak. Sampai akhirnya, Polandia kehabisan amunisi dan membuat mereka terdesak. Dengan terpaksa, mereka pun mundur dari tempat itu. Seorang pemberontak sampai ada yang ingin menyerah dan memakai bendera putih, namun dilarang oleh Stefan. Kematian sudah terasa dekat, sampai ada yang memegang lambang Jerman berharap belas kasih Jerman, dan ada yang bunuh diri.
Stefan dan teman-teman melanjutkan pemberontakan, tapi menggunakan alat seadanya. Tank Jerman pun datang dan mengarahkan tembakan yang membuat Kama tewas, menyisakan Stefan yang masih hidup. Teman Stefan yang lain menyerahkan diri pada Jerman dan berkata bahwa dunia akan mengingat perbuatan mereka, sedangkan Stefan berhasil sembunyi. Ala masih berada di rumah sakit bersama orang-orang sekarat yang tidak dievakuasi. Tentara Jerman yang menemukannya pun membunuhnya. Malamnya, Stefan pergi ke rumah sakit dan menemukan Ala pada tumpukan mayat. Tapi ia dipergoki tentara Jerman. Ia hendak bunuh diri, namun tentara itu melepasnya. Pada akhir cerita, Stefan berhasil melarikan diri ke sebuah sungai, di mana ia berhalusinasi bertemu dengan Allah yang sudah ia tinggalkan. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita film Warsaw 1944. Film ini menggambarkan peperangan di Warsaw, Polandia, dan memberikan sudut pandang anak muda. Dalam 2 bulan pertempuran, sekitar 17.000 pemberontak dan lebih dari 200.000 warga sipil tewas. Nazi menghancurkan hampir 90% kota, meninggalkan Warsawa menjadi lautan reruntuhan pada Januari 1945. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga kalian suka video ini. Thanks for watching.